Hai, jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kali ini kita akan melanjutkan lagi membahas soal TPS, pengetahuan kuantitatif. Khususnya adalah tentang analisis kecukupan data. Jadi kita masuk ke bagian yang kedua ya. Kita sudah membahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 di bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Ikuti terus pembahasan dari EduFit. Ya, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 11. Pada trapesium siku-siku ABCD, BC sama dengan 7, berapakah luas trapesium ini? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang diketahui BC-nya 7 ya, berarti sini nilainya adalah 7. Kemudian kalau hanya ini yang diketahui berarti belum bisa menjawab ya, berarti kita harus mencari pernyataan yang pertama ya. Berarti kita harus mengecek pernyataan pertama ini kalau ditambahkan bisa menjawab belum. AB sama dengan 4. AB itu di sini ya, 4. Nah, sekarang yang ditanyakan berapakah luas trapesium. Rumus luas trapesium, masih ingat ya, yaitu jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Sisi sejajar itu berarti DC dan AB ya. Berarti DC-nya belum tahu. Ditambah dengan AB-nya 4, dibagi dengan 2, dikali dengan tinggi. Tingginya belum tahu, ini tingginya. Ya, berarti tingginya belum tahu. Maka untuk yang satu ini kalau ditambahkan maka belum bisa menjawab pertanyaan ini. Berarti ini belum cukup ya. Yang pertama ini belum cukup. Kemudian yang kedua, kalau misalkan yang kedua saja ya, berarti yang dua itu adalah DC sama dengan 8. DC-nya 8. Dua saja, berarti 4-nya tidak ikut ya. Berarti kalau begitu sama dengan 8 ditambah tidak tahu, dibagi dengan 2 dikali dengan tingginya juga belum tahu. Ya, karena hanya yang diketahui hanya 8 dan 7. Jadi kalau yang kedua saja juga belum cukup. Tapi coba kita gabung dua-duanya. Pernyataan 1 dan 2 ini digabung. Kalau digabung berarti ada 8, ada 7, ada 4. Semuanya digabung. Berarti bisa nggak mencari tingginya? Kalau digabung kan jadinya jumlah sisi jajarnya sudah ada, yaitu 8 ditambah dengan 4 dibagi dengan 2, tinggal mencari tinggi. Tingginya bisa dicari nggak ini? Bisa ya, dengan cara bantuan dari P ini ke atas ya. Jadi nah, ini adalah garis tinggi ya. Garis tinggi berarti harus siku-siku di sini ya. Garis tinggi itu harus siku-siku dengan alasnya gitu. Nah, sekarang kita cek di sini panjang AB 4 berarti panjang D sampai siku-siku ini juga 4 kan. Padahal dari ujung sampai ujung 8, berarti yang ini juga 4. Nah, sekarang dilihat segitiga siku-siku ini maka berlaku rumus Pitagoras. Sisi miringnya ada, siku-sikunya ada, berarti tingginya ini nanti akan ketemu juga. Berarti tingginya nanti ketemu dengan menggunakan rumus Pitagoras ya, atau nilainya adalah ada. Ya, jadi T-nya ada karena sudah ketemu, maka pasti ini ada nilainya. Ya. Ada nilai, maka luas trapesium juga akan ketemu juga. Berarti kalau begitu, ini kalau sudah pakai 1 dan 2, maka ini akan ada atau akan cukup ya. Jadi cukup itu jika melibatkan kedua-duanya. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang ini ya, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya C. Nomor 12. Pada bangun di samping, AE berpotongan dengan BD di C. Berapakah X kurangi Y? X-nya adalah yang ini, Y-nya adalah ini. Ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau misalkan kita pakai yang 1 ya. 1 itu AB sama dengan BC sama dengan AC. AB ini ya, AB sama dengan BC sama dengan AC. Berarti ini artinya adalah segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi berarti setiap sudutnya pasti sama ya. Jadi setiap sudutnya pasti akan sama. Karena dalam segitiga itu jumlah sudut semuanya adalah 180, maka sudah pasti 180 dibagi 3. Berarti masing-masing dapat 60 derajat. Ya, di sini 60 derajat, kemudian yang ini juga 60 derajat. Itu ya, berarti kalau sudah seperti ini, terus kita bisa menjawab nggak pertanyaan ini. Berapakah nilai X? Nah, ini X-nya sudah ketemu, 60 derajat. Berapakah nilai Y-nya? Y-nya di sini kan. Nah, sekarang kita lihat sudut ini, yang kiri ini yaitu sudut BCA dengan sudut DCE itu adalah besarnya sama. Kenapa? Karena sudut saling bertolak belakang. Berarti otomatis Y-nya ketemu sama dengan 60 derajat juga ya. Berarti artinya ada ya nilai Y-nya.
Berarti X-nya ada, Y-nya juga ada, maka akan ketemu. Jadi untuk yang satu ini, syarat yang pertama ini sudah cukup. Nah, sekarang kita cek yang kedua. Berarti dihapus ya, yang ini dihapus dulu. Nah, sekarang kita cek yang kedua. DE sama dengan EC sama dengan DC. DE sama dengan EC sama dengan DC. Ini sama. Sama dengan yang tadi ya, jumlah sudut segitiga itu jumlah totalnya 180 derajat, maka setiap sudut ini adalah 60 derajat. 60, yang ini 60, yang ini 60. Y-nya sudah ketemu, berarti Y-nya ada. Ya. Kemudian untuk mencari X-nya gimana? Apa hubungannya di sini? Ini baru ketemu yang di sini saja. Kalau ini 60, ini juga pasti 60 ya. Karena di sini nggak diketahui panjang sisinya ini apakah sisinya segitiga ini sama sisi atau tidak kan, maka kita tidak bisa mencari besar sudut X-nya ini. Maka untuk yang kedua ini belum cukup ya, belum cukup. Jawabannya hanya satu saja yang cukup. Jadi pernyataan satu saja cukup, tetapi pernyataan dua tidak cukup. Ya, berarti jawabannya A. Nomor 13. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang X, Y dengan X min Y tidak sama dengan 0, apakah X-nya lebih besar dari 0? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya adalah apakah X-nya lebih besar daripada Y-nya? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Ya, berarti jawabannya ada dua, bisa iya, bisa tidak. Sekarang kita cek. Yang pertama ini bentuknya adalah X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Ini ternyata samanya kalau difaktorkan itu sama dengan X min Y kali dengan X min Y juga. Maka ini kalau dikalikan hasilnya akan ini. Sama dengan 4 X min Y, tetap ya. Kemudian kita coret ya, karena sama-sama X min Y, tinggal X min Y nilainya sama dengan 4. Di sini X dikurangi Y sama dengan 4, berarti artinya X-nya itu pasti akan lebih besar daripada nilai Y-nya. Ya kan? Karena di sini nilainya positif. Ya, jadi X-nya itu lebih besar daripada Y-nya. X-nya lebih besar daripada Y-nya ya. Kalau X-nya besar, Y-nya kecil, kan nanti akan bisa jadi 4. Kemudian yang kedua, berarti ini bisa menjawab. Berarti ini sudah cukup untuk menjawab. Berarti benar ya, bahwa X lebih besar daripada Y itu benar ya. Berarti iya gitu loh. Ya, berarti karena kita bisa menjawab iya, berarti pernyataan yang satu saja ini sudah cukup. Kemudian kita akan cek yang kedua, apakah juga cukup. 2X sama dengan 2Y min 6, berarti 2X sama dengannya, kita pindah ruas saja, 2Y-nya jadinya min 2Y sama dengan min 6. Berarti kita sederhanakan ya, jadinya masing-masing dibagi 2, X min Y sama dengan min 3. Berarti X sama Y-nya besar mana? X sama Y-nya, karena di sini nilainya adalah negatif, maka pasti besar pengurangnya. Berarti nilai Y-nya itu lebih besar daripada X-nya. Berarti X-nya itu lebih kecil daripada nilai Y-nya. Berarti Y-nya yang besar. Ya. Jadi untuk pertanyaan ini, apakah X-nya lebih besar dari Y? Itu berarti jawabannya tidak ya. Tidak. Pertanyaan ini jawabannya tidak harus iya, tapi jawabannya tidak juga boleh. Berarti bisa iya, bisa tidak. Ini sudah cukup untuk menjawab apakah X-nya lebih besar daripada Y. Berarti yang kedua ini juga cukup ya. Kalau begitu jawabannya adalah pernyataan satu saja cukup, pernyataan dua saja juga cukup. Ya, bisa menjawabnya dari pertanyaan ini. Jawabannya adalah yang D. Nomor 14. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurangi Y tidak sama dengan 0, apakah X-nya lebih kecil daripada Y? Pertanyaannya ini ya, berarti jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Yang penting bisa menjawab. Kemudian yang ini, X kurang Y, nilainya tidak boleh sama dengan 0. Berarti artinya X-nya itu tidak boleh sama dengan Y. Berarti nilai X dan Y itu berbeda ya. Sekarang kita cek yang pertama. X ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, ini masih kalimat terbuka ya. Kita tidak bisa menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini sangat bebas banget. Bisa lebih besar X-nya,
Bisa juga lebih besar Y-nya, tergantung nanti. Karena hanya ada satu persamaan saja, maka kita belum bisa menjawab iya atau tidak. Berarti belum cukup untuk yang pertama ini. Yang kedua ini kalau misalkan di apa ya, ini difaktorkan ya, berarti nanti tinggal sama dengan ini. Kalau difaktorkan jadinya adalah X min Y, kemudian kuadrat tuh ya, berarti jadinya X min Y juga, karena kuadrat ya, sama dengan X min Y 2 plus Y. X min Y-nya kita coret, ya kan? Berarti tinggal X min Y sama dengan 2 plus Y. X, kemudian di sini plus Y, kalau pindah jadinya min 2, kayak min 1 ya. Karena di sini ada Y, di sini Y-nya pindah jadinya Y-nya jadinya 2. Min 2Y sama dengan 2. Pernyataan ini juga tidak bisa menjawab apakah nilai X-nya lebih besar atau Y-nya yang lebih besar. Jadi untuk yang pernyataan 2 saja tidak cukup. Tapi kalau kita gabung ya, kalau kita gabung kedua-duanya ya, jadi yang pernyataan pertama ini, kemudian pernyataan yang kedua ini, kalau digabung nanti akan ketemu nilai X dan Y-nya. Pasti akan ketemu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Berarti kita harus menggunakan dua-duanya ya. Pasti akan ketemu kalau digabung, karena kita pakai eliminasi atau substitusi ya. Sehingga pertanyaan ini bisa terjawab. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Nomor 15. Misalkan XY menyatakan koordinat titik A pada bidang XY dengan X plus Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Apakah A terletak pada kuadran 3? Langsung saja ya. Apakah A terletak pada kuadran 3 itu berarti jawabannya bisa iya, bisa juga tidak ya. Bisa iya, bisa tidak. Sekarang kita cek ya. Di sini ada syarat X-nya, X ditambah Y tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini artinya adalah X-nya itu tidak boleh sama dengan positif Y kalau pindah negatif Y. Tidak boleh negatif Y ya. Sekarang kita cek yang pertama, pernyataan pertama. X plus Y kuadrat sama dengan X plus Y kali X plus 6. X plus Y ini X plus Y sama ya. Di sini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Berarti ini dicoret aja, tinggal 1 yang dicoret. Berarti tinggal X plus Y sama dengan X plus 6. Kalau begitu, X-nya juga kita coret ya. Berarti Y-nya nilainya sama dengan 6. Nah, dari pernyataan pertama ini didapat Y-nya sama dengan 6. Kalau Y-nya 6 berarti X-nya itu tidak boleh sama dengan min Y ya, berarti tidak boleh sama dengan min 6. Artinya angka ini ada nilainya, Y-nya ada, X-nya ada. Berarti kita bisa menentukan apakah nilai A itu terletak di kuadran 3. Bisa iya, bisa tidak ya. Berarti kita bisa menjawab kan ya. Di kuadran ini kan seperti ini kan, sumbu X, sumbu Y, kemudian kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Ya, karena nilai Y-nya itu sudah pasti angka 6, itu pasti nilainya bisa di kuadran 1 ya, atau 2. Berarti jelas tidak di kuadran 3 gitu ya. Berarti kita bisa menjawab tidak. Nah, berarti untuk yang satu ini jelas. Cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, di sini ada X sama Y. Nah, 2X ditambah Y sama dengan 3. Kita tidak bisa menguraikan lagi. Kita tidak bisa mencari nilai X dan Y-nya berapa, karena ini hanya satu persamaan saja. Kita tidak bisa menentukan besarnya nilainya X-nya berapa, Y-nya berapa, karena ini masih kalimat terbuka ya. Pernyataan dua ini belum bisa untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan ini. Berarti ini tidak bisa. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang pernyataan satu saja ya. Jadi pernyataan satu saja cukup. Pernyataan dua tidak cukup. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 16. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik A pada bidang XY dengan X min Y tidak boleh sama dengan 0. Apakah X plus 2Y kurang dari 3? Ini pertanyaan adalah apakah X plus Y kurang dari 3? Berarti mau tidak mau kita harus mencari nilai X dan nilai Y. Yang pasti ya, harus. Karena pertanyaannya ini. Berarti kita harus mencari nilai X dan Y. Apakah nomor 1, pernyataan yang pertama ini bisa mencari nilai X atau Y-nya? Kita cek ya. X min Y kuadrat, di sini X min Y. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Berarti masing-masing ruas dibagi X min Y. Maka ini kita dapatkan yang ruas kiri tinggal X min Y, kemudian yang ruas kanan, karena dibagi X min Y lagi, berarti tinggal nilainya 1.
Nah, kalau persamaan yang pertama saja, ini jadinya adalah X min Y sama dengan 1. Kita tidak bisa menentukan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, ya. Tapi ini tidak masalah karena ini sesuai dengan syaratnya ya. X min Y tidak boleh sama dengan 0. Ini sama dengan 1 kan ini bukan 0 berarti boleh nggak masalah. Tapi kita tidak bisa menentukan nilai X dan Y-nya. Berarti untuk yang pertama ini kita belum cukup untuk bisa menjawab iya atau tidak ya. Kemudian yang kedua, kita pindah ruas ya. Di sini ada Y, ini ada minus Y. Ini ada X, ini ada X ya. Berarti kita pindah ruas jadinya di sini adalah 2X ya. 2X dikurang X berarti tinggal X saja. Ya kan? X saja. Kemudian Y kalau pindah jadinya minus 2Y. Minus 2Y. Selanjutnya sama dengan, karena masing-masing sudah pindah ruas kiri semua, berarti ini tinggal sama dengan 0. Berarti tidak masalah dengan syarat ya. Yang nggak boleh kan X min Y, ini X min 2Y. Sama dengan 0, berarti nggak masalah. Nah, untuk yang kedua saja ini untuk mencari nilai X dan Y-nya juga kita tidak tahu berapa X-nya, Y-nya berapa. Karena ini variabelnya masih bebas ya. Jadi kalimat terbuka di sini. Oke, kalau begitu untuk yang kedua saja juga belum cukup. Untuk mencari nilai X dan Y tentu kita harus menggabungkan keduanya, yaitu dengan cara metode eliminasi. Nanti akan ketemu X-nya berapa, ya. X-nya ada ya dengan metode eliminasi, Y-nya juga ada. Ada, maksudnya ketemu nilainya ya. Kalau sudah ketemu kan berarti kita bisa menentukan apakah ini hasil dari X plus 2Y itu kurang dari 3 atau tidak. Ya, berarti jawabannya dua-duanya harus dipakai ya. Berarti dua pernyataan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya C. 17. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik A pada bidang XY dengan X min Y tidak sama dengan 0, apakah 4Y kurang dari X plus 4? Pertanyaannya apakah ya? Berarti kita harus tahu berapa nilai Y dan berapa nilai X-nya. Kita cek ke yang pertama ya. Y plus 2X sama dengan X min Y. Berarti kita pindah ruas ya. Yang X-nya pindah jadinya 2X dikurangi X, jadinya tinggal X saja. Kemudian min Y pindah ruas jadinya plus Y. Di sini sudah ada Y. Berarti jadinya 2Y. Nilainya sama dengan 0. Karena sudah pindah ruas ke ruas kiri semua. Dari pernyataan ini, maka kita tidak bisa menentukan nilai X dan Y-nya. Berarti kita juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Maka untuk pertanyaan satu ini belum bisa kita jawab ya. Belum cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, X min Y kuadrat, X min Y. Ini X min Y, ini X min Y. Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Berarti ruas, masing-masing ruas dibagi X min Y ya. Jadinya adalah X min Y sama dengan dibagi X min Y, yaitu nilainya 1. Persamaan pernyataan yang kedua ini juga belum bisa menjawab pertanyaan ini ya, karena X dan Y-nya belum bisa kita cari, berarti ini belum bisa, belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau digabung bisa nggak? Kalau digabung jelas bisa ya. Nanti kita pakai metode eliminasi, maka X-nya akan ada, Y-nya juga akan ada, Y-nya akan ketemu nilainya, gitu ya. Berarti untuk yang dua ini adalah cukup, berarti harus kedua-duanya. Jawabannya berarti yang C ya. Pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Nomor 18. Misalkan XY menyatakan koordinat P, koordinat titik P pada bidang XY. Apakah P terletak di kuadran 2? Apakah P itu terletak di kuadran 2? Kita jawab ya, kita pakai pernyataan yang pertama. 2X plus Y kurang dari 6. Ini berarti masih variabel bebas ya. Jadi ini kalimat terbuka. Bisa X-nya berapa saja, Y-nya berapa saja, bisa negatif, bisa positif. Berarti kita belum bisa menjawab pertanyaan ini. 1 tidak cukup. Kemudian yang kedua, X plus 4 sama dengan 0. Berarti ini artinya adalah X-nya itu sama dengan positif. Kalau pindah jadinya negatif ya. X-nya negatif 4. Ini adalah, kita bisa menjawab X-nya negatif 4. Tapi apakah itu di kuadran 2? Kita lihat ya, di sini ini ada sumbu X ya, kemudian di sini adalah sumbu Y, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Kalau X-nya negatif 4 berarti posisi X-nya itu di sebelah kiri ya, berarti di sini. Ini misalkan negatif 4 ya. Karena di sini yang diketahui hanya X-nya, Y-nya tidak diketahui, maka bisa saja di kuadran 2 jika Y-nya positif, atau di kuadran 3 jika Y-nya negatif. Maka yang kedua ini juga tidak bisa, belum cukup untuk bisa menjawab pertanyaan ini.
Kalau misalkan digabung kedua-duanya gimana? Kalau digabung berarti jadinya X-nya yang di sini ya, diganti dengan negatif 4. 2 kali negatif 4 berarti negatif 8 ditambah dengan Y kurang dari 6 ya. Berarti kalau begitu Y-nya kurang dari 8 min 8 pindah luas jadinya 8 tambah 6 14 ya. Karena di sini Y-nya kurang dari 14 berarti bisa 1, bisa 0, bisa min 1. Artinya Y-nya ini bisa positif, bisa juga negatif, bisa juga 0, ya kan? Berarti kalau begitu, ini juga tidak bisa dipastikan bahwa P itu terletak di kuadran 2 atau 3, karena bisa positif, bisa negatif, bahkan bisa juga 0. Ya. Jadi meskipun digabung, ini tidak cukup juga. Berarti jawabannya yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi meskipun digabung pun juga tidak cukup. Jawabannya adalah yang E. Nomor 19. Berapakah luas lingkaran A? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Lingkaran A memiliki jari-jari 5. Yang ditanyakan adalah luas. Luas itu rumusnya apa? Luas itu rumusnya adalah luas lingkaran ya. Berarti rumusnya adalah PR kuadrat. Untuk menjawab luas berarti kita harus tahu R-nya. Di sini sudah diketahui jari-jarinya atau R-nya, nilainya 5. Berarti luas bisa dicari ya, berarti luasnya nanti ada ya, karena ada rumusnya. Berarti nilainya ada ya. Ya, berarti pi R kuadrat, berarti pi kali 5 kuadrat. Berarti nggak masalah ya, cukup. Kemudian yang kedua, keliling dari lingkaran adalah 10 pi. Berarti keliling yang diketahui. Di sini keliling itu rumusnya adalah 2 pi R ya, 2 pi R. Nilainya sudah ada kelilingnya, yaitu sama dengan 10 pi. Kalau begitu R-nya kan ketemu nanti. R-nya ada ya, karena P-nya dicoret kan. Kemudian R-nya berarti 5 juga. 10 bagi 2. Berarti kalau R-nya sudah ada untuk mencari luas, nggak masalah ya. Berarti bisa juga. Berarti jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi sendiri-sendiri cukup ya. 1 cukup, 2 juga cukup. Jawabannya yang D ya. Nomor 20. Sudut-sudut yang disajikan pada gambar terbentuk dari potongan 3 garis berbeda pada satu titik. Berapakah nilai V tambah W? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Y-nya sama dengan 85. Kita cek yang pertama. Y-nya berarti sini ya. Ini adalah 85. Berarti kalau begitu yang nilainya sama itu berarti yang berhadapan. Karena sudut nilainya sama. Berarti V-nya nilainya adalah 85. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Berapakah nilai V tambah W? W-nya belum tahu ya. Kita belum bisa menentukan nilai W-nya. Berarti yang pertama ini belum cukup untuk menjawabnya. Coba kita cek kalau yang kedua. Ya, ini dihapus dulu ya. Ya, kita cek ke pernyataan yang kedua. X-nya sama dengan 35. Kalau X-nya sama dengan di sini 35, berarti yang sama dengan 35 adalah yang U ini. Ini juga 35. Karena X dan O itu sudut saling bertolak belakang. Besarnya sama. Nah, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Tentu bisa ya, karena kalau kita buat garis lurus ini kan berarti 180 derajat ya, ini 180. Karena yang ditanyakan adalah U tambah V tambah W yang ditanyakan ini, maka jadinya V tambah W itu sama dengan 180 dikurangi 35, berarti bisa dijawab ya. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, ini bisa cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Berarti yang 2 saja yang cukup, yang 1 tidak cukup. Berarti jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup. Tetapi pernyataan 1 tidak cukup, ya kan? Jawabannya adalah yang B. Nah, ini sudah sampai sini ya. Ini ada satu soal lagi, 21. Silakan bonus ya, dikerjakan. Mudah-mudahan bisa mengerjakan ya. Dikerjakan sendiri, dijawab sendiri ya. Kalau misalkan kesulitan boleh ditanyakan. Oke, teman-teman sudah selesai kita bahas soal tentang analisis kecukupan data. Jadi ini khusus membahas tentang analisis kecukupan data, soal TPS, pengetahuan kuantitatif untuk persiapan UTBK yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman bisa lolos masuk ke perguruan tinggi negeri yang dicita-citakan. Amin. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.